Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, ini kayaknya sebagian besar sudah ada yang masuk sekolah anak-anak, meskipun sebagian mungkin ada yang masih libur, beberapa hari lagi baru masuk. Nah kalau ngomongin liburan kemarin gitu ya, mungkin ada orang tua yang nemenin anaknya liburan. Waduh, di tempat liburan itu kayak asik semuanya ya, termasuk dalam hal asyik makan gitu. Jadi kayak aduh nggak terkontrol nih makannya, makan ini makan itu. Well, makan makanan yang enak semua dilahap. Tapi gini, kalau kita ngomongin makanan itu yang kita konsumsi, yang intake yang masuk ya, kita nggak hanya ngomongin yang enak aja ya, yang lezat aja, tapi juga harus yang sehat. Jangan sampai yang enak-enak nih ya, A, B, C, D, E, banyak banget pilihan makanan. Taunya pas dimakan jadi asam uratnya naik, kolesterolnya naik dan lain sebagainya. Nah Anda harus berhati-hati, harus tahu ya, maksudnya kalau makan ini efeknya apa. Oh boleh sih, tapi jangan banyak-banyak, nanti bisa menyebabkan ini dan itu dan lain sebagainya. Nah yang paling concern ketika kita makan adalah kadar dari asam urat ataupun kolesterol. Nah gimana sih cara mengatasi kalau akhirnya sudah naik tuh kadar asam urat dan kolesterol? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya, seputar asam urat dan juga kolesterol. Nah sebelum kita bahas tentang dua hal tersebut, kita akan bahas terlebih dahulu asam urat terlebih dahulu ya. Ini ada mitos atau fakta seputar asam urat. Kita bahas yang pertama. Oke. Mitos atau fakta nih, asam urat gejalanya sama kayak rematik. Nah ini ya, sering gak sih Anda kayak ngeliat orang jalan kletuk gitu ya. Jadi gimana ya, kayak agak jinjit-jinjit gitu ya, kayak sakit nih di sendinya, sakit di tulangnya, sakit di telapaknya gitu. Jadi kadang-kala kita nggak bisa mendiagnosis secara langsung ya, ini sebenarnya orang ini mengalami asam urat atau rematik. Karena kadang-kala ini agak nyaru dan kita nggak ngerti ya. Bahkan mungkin kitanya sendiri gitu ya yang ngerasain kayak, aduh kenapa ya dok ya ini kok kakiku kagak nyeri-nyeri gitu di sendinya. Nah kadang-kala kita kepikiran apa ini rematik ya. Nah tapi harus diperiksa terlebih dahulu ya untuk mengetahui apakah ini rematik ataupun asam urat. Nanti akan kita bahas apakah memang gejalanya hampir mirip atau sebenarnya beda sih antara asam urat gejalanya sama rematik. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Nah ini jadi nggak enak nih ya karena saya cowok, terus ini katanya asam urat lebih sering terjadi, prevalensinya lebih sering muncul di pria. Waduh, jadi nggak tahu ya karena mungkin faktor kebetulan atau gimana. Ternyata banyak juga nih teman-teman saya yang mengalami asam urat naik itu kebetulan adalah cowok ya, pria, laki-laki. Tapi kalau kita berbicara tentang perempuan sebenarnya apakah perempuan juga bisa mengalami atau sebenarnya bisa juga, tapi katanya lebih sering terjadi pada pria. Nah nggak ngerti ini karena faktor hormonal atau karena faktor dan lain sebagainya yang akhirnya banyak orang berpikir bahwa oh iya asam urat itu lebih sering terjadi pada pria. Nah apakah faktor gender atau jenis kelamin ini berpengaruh pada kemunculan dari asam urat? Nanti akan kita bahas. Gimana kalau akhirnya makanannya sama tapi kemunculannya di cowok? Wah berarti ada something ya, nanti kita bahas. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa. Terjadi pada orang yang mengalami obesitas. Nah kita tahu ya, overweight, obesitas dan lain sebagainya ini kan menjadi satu hal yang menuju ke penyakit tertentu gitu ya. Yang kalau kita bilang oh ternyata tidak hanya asam urat, banyak sekali penyakit yang bisa berasal dari obesitas. Nah itulah ya bisa diabetes dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menuju ke asam urat ini sendiri ya ada yang mengatakan bahwa sebagian besar yang mengalami asam urat atau asam uratnya sering naik dan mengalami gejala-gejala yang menuju ke asam urat adalah mereka yang timbangannya jarum timbangannya ke kanan terus gitu ya. Nanti akan kita bahas apakah risiko lebih meningkat asam urat pada orang-orang dengan diabetes atau kelebihan berat badan. Nanti ya kita kulik apakah ini mitos atau fakta. Oke kita lanjut yang keempat pemirsa. Pola makan yang baik katanya bisa menyembuhkan asam urat. Nah gini, kalau kita ngomongin asam urat itu kan sebenarnya dia kadarnya ya kalau udah tinggi berarti dia akan ngerasain gitu. Nah sebenarnya tinggi atau rendahnya itu bisa nggak sih dari pola makan yang kita konsumsi setiap hari? Jadi kayak kalau lagi tinggi dok, lagi gini-gini segala macam kerasa nih nyerinya, sakitnya dan lain sebagainya. Langsung deh
kita nggak perlu obat, kita langsung perbaiki pola makan kita. Nah, apakah dengan memperbaiki shifting the good one gitu ya, itu bisa mengobati asam urat yang sudah terlanjur tinggi, atau bisa kalau memaintain pasti ya, maksudnya dari awal kita maintain pola makan kita sehat, pasti kita nggak akan mengalami kadar asam urat yang tinggi. Tapi kalau semisal udah mengalami asam urat, terus kemudian, oke dok, aku kayaknya menghindari obat dulu, aku mau memperbaiki dari pola makanku, aku akan ubah menjadi lebih sehat dan lebih baik. Itu bisa mengatasi nggak sih? Atau sebenarnya nggak bisa? Itu untuk maintain aja, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Mitos atau fakta, konsumsi produk susu katanya bisa meningkatkan risiko asam urat. Aduh gini ya, jadi kadang-kala kalau kita makan gitu ya, atau minum deh gitu ya, ada satu makanan atau minuman yang selama ini kita ngerti kayak, oh ini kayaknya bagus ya untuk kesehatan, tapi kok kalau dikonsumsi, oh bisa berisiko penyakit tertentu ya. Sama kayak susu gitu. Kita kan tahu ya, susu ini adalah produk yang baik untuk kesehatan kita. For some cases, ini juga bisa buruk. Contohnya adalah ini gitu ya. Jadi ada mungkin entah susunya atau produk turunan dari susu yang kalau dikonsumsi bisa meningkatkan kadar asam urat dan bisa berujung pada asam urat. Apakah ini berlaku untuk semua orang atau sebenarnya case by case untuk orang-orang tertentu dengan kondisi kesehatan tertentu? Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar asam urat dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas ya pemirsa ya. Ada beberapa mitos atau fakta seputar asam urat, kayaknya banyak ya. Yang relate banget gitu ya dengan tema ini. Nah, untuk mengetahui ini fakta beneran terjadi seperti itu atau sebenarnya udah ini tuh cuman mitos belaka. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Benedictus Aldwin Ensley dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Selamat pagi Dr. Aldwin, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Gimana kabar Mas Raden? Saya juga, terima kasih. Oke dok, hari ini kita akan membahas kayaknya satu nggak tahu ya, kondisi kesehatan yang banyak orang agak worry ya. Iya, betul. Karena gini, satu sisi setiap orang pasti ingin makan enak ya. Oh tentu, pasti. Semua orang Gitu. kan ada moto kan mungkin hidup untuk makan gitu ya Mas Raden. Iya, tapi kan kadang-kadang you are what you eat ya gitu. Iya, betul. Jadi apa yang kita makan itu akan mencerminkan kondisi kesehatan kita. Betul, Kalau yang setuju. kita makan sehat-sehat, ya kita akan sehat. Tapi kalau ya nggak sehat, junk food, fast food, dan makan makanan yang lain bisa jadi bisa pengaruh ke kesehatan kita. Meskipun umur itu Tuhan yang tahu ya dok ya. Betul, Tapi betul. lagi-lagi kita bisa memanage aset yang Tuhan kasih ke kita. Iya. Salah satunya adalah dengan kadar asam urat atau kolesterol yang mau kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu, kita bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar asam urat ya dok. Baik, Yang pertama baik, adalah siap. asam urat itu katanya gejalanya sama kayak rematik. Jadi sering dok nih, kalau temenku ya, jadi kayak gitu tuh sering kayak jalannya tuh engklik. Oh. Kita ngeliatnya kayak itu asam urat atau rematik ya. Jadi Oke. kadang-kala orang agak nyaru gitu. Sebenarnya asam urat dan rematik gejalanya sama atau beda sih dok? Nah jadi sebenarnya ini kalau dibilang sama mitos ya. Oh mitos. Mitos. Jadi memang kenapa bisa dibilang mitos? Karena dari penyebabnya sendiri sudah berbeda. Oh. Kalau pada asam urat itu kan disebabkan oleh karena peningkatan produksi asam urat dalam tubuh. Yang dimana nanti asam urat yang terlalu tinggi ini dapat menyebabkan terbentuknya kristal pada sendi. Nah, dia memang akan menyebabkan rasa nyeri, radang, merah, bengkak. Dan kalau asam urat itu biasanya menyerang sendi-sendi besar dan hanya satu sisi. Misalkan hanya jempol kaki satu kanan yang doang, atau yang kiri doang, gitu. atau di ankle doang gitu ya, atau mungkin di lutut. Ya. Sedangkan kalau rematik ini disebabkan oleh karena autoimun. Nah, jadi sistem imun tubuh kita menyerang tubuh diri kita sendiri. Dalam hal ini menyerang sendi. Nah, karena dia autoimun, biasanya dia menyerang lebih dari satu sendi. Oh bisa lebih ya? Iya, misalnya kena tangan nih, bisa kena jari telunjuk, jari tengah, jari manis. Dan kalau yang kiri kena, pasti yang kanan juga kena. Oh. Jadi kiri kanan tuh Kalau bersamaan. asam urat enggak ya? Asam urat enggak, biasanya dia hanya satu sendi dan sendi besar. Udah itu lebih dominannya kalau rematik itu lebih ke kaku biasanya. Rematik kaku ya dia? Ya lebih ke kaku, jadi memang sebenarnya sih ada bengkak juga, tapi lebih ke kaku dia. Kaku ya? Nggak bisa gerak, misalkan terutama pagi-pagi hari tuh ya pas lagi dingin-dinginnya. Nah kalau asam urat itu Dia nggak kaku? bisa juga, cuma lebih dominannya di radangnya. Jadi dia bengkak, nyeri merah, gitu ya? nyeri, dan tiba-tiba mendadak. Tiba-tiba kita kebangun malam hari nih, sakit banget, toto udah merah kaki saya misalkan. Nah, jadi memang
Kalau dibilang sama, tentunya mitos. Itu sudah berbeda penyebabnya. Iya, beda sekali ya gitu. Iya. Oh iya, tapi karena mungkin orang awam jadi nggak begitu Iya, ngeh ya. biasa orang bercandaan kan, oh rematik loh gitu ya. Betul. Oh, ternyata beda ya. Jadi Beda. hari ini kita tahu ternyata asam urat dan rematik yang dilihat secara sekilas agak sama ternyata beda gitu ya. Oke, terjawab ya pemirsa ya. Beda asam urat dan rematik. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Adwin ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, ini nggak enak nih dok. Kita sama-sama cowok terus katanya asam urat lebih sering terjadi ke cowok nih. Gimana nih dok? Nah, ini fakta. Waduh, fakta lagi. Jangan berkecil hati sebagai pria ya. Iya, gimana? Tapi memang berdasarkan penelitian yang dilakukan ya pada jumlah besar waktu itu ditemukan memang pria ini memiliki resiko lebih tinggi mengalami asam urat yang lebih tinggi. Terutama suatu penelitian menyatakan malah pada faktor ras Afrika terutama ya, pria-pria berkulit hitam ya. Mungkin untuk hal ini ya kita pun juga belum tahu pasti kenapa ya, tapi memang dari data epidemiologi menyatakan seperti itu. Pria lebih cenderung beresiko. Ya kalau saya bisa memikirkan mungkin karena ya pria biasanya porsi makan lebih tinggi, pekerjaannya juga biasanya lebih kasar, lebih berat gitu ya. Mungkin itu juga berkontribusi dengan asupan yang terlalu berlebih juga nantinya gitu. Meskipun ya tidak bisa kita generalisasi seperti itu ya. Tapi memang hasil penelitian menyatakan seperti itu ya, kita menerima hasil penelitian. Tapi kalau semisal ya dok ya, ini masih pembelaan nih ya. Iya, boleh. Tapi kalau semisal kalau diawali dari faktor makanan, orang yang kerja berat kan mungkin ya memang kalau kita ngomongin asam urat itu salah satu faktor terbesar kan dari makanan ya, intake-nya apa gitu. Nah, kalau semisal dari awal dibilang tindakan preventif dah dengan mengonsumsi makanan yang sehat itu bisa diminimalkan nggak sih risikonya? Tentu pasti lebih minimal gitu. Tapi kan kalau kita lihat lagi secara populasi besar seberapa banyak orang yang hidupnya sehat. Nah, makanya penelitian mendapatkan hasilnya ternyata banyak orang yang lebih nggak sehat kan. Ingin sehat banyak dok, Iya. tapi kenyataannya kan nggak tahu. Betul, itu dia. Oke ya pemirsa, sorry to say nih ya untuk para pemirsa kita yang cowok sama cowok nih kita ya. Jadi prevalensinya mungkin lebih besar, tapi kita harus jaga kesehatan kita dari pola makan kita ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Terjadi pada orang yang mengalami obesitas. Nah, kalau kita ngomongin orang dengan obesitas atau overweight itu kan sebenarnya ya tidak hanya asam urat ya, kayak diabetes dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau menuju ke asam urat itu sendiri, apakah lebih berisiko? Ini betul fakta. Nah, tentunya memang orang-orang dengan obesitas ya, kita tahu sendiri obesitas itu kan sumber dari banyak masalah kesehatan. Salah satunya memang asam urat. Sama seperti tadi, biasanya orang mengalami obesitas karena asupannya terlalu banyak. Asupan kalori terlalu banyak, asupan makan terlalu banyak, dia malas beraktivitas. Nah, dalam hal ini biasanya ya pasti asam urat akan lebih tinggi juga. Selain dari itu ya tadi seperti Mas Alin sendiri sudah nyatakan ya. Jadi bisa dia sudah ada mungkin gulanya bermasalah, lemaknya bermasalah, mungkin juga tekanan darahnya tinggi gitu ya. Tapi bukan berarti semua orang obesitas pasti kena asam urat ya. Nah, ini bukan mengeneralisir ya. Betul, kembali itu tidak mengeneralisir. Karena ada juga kita temukan pasien-pasien yang sebenarnya nggak obesitas, tapi ternyata tinggi juga asam uratnya. Jadi memang ada banyak faktor lain. Tapi memang salah satu faktor yang paling kita mudah untuk kontrol ya biasanya asupan makan kan. Asupan makan, berat badan gitu. Oh, tapi sebenarnya asam urat ya mungkin berisiko pada obesitas, tapi bukan berarti asam urat itu tidak hanya pada orang-orang berisi saja dan kurus saja. Betul. Semua orang berisiko. Semua orang bisa berisiko, cuma memang ketika Anda mengalami obesitas, resiko Anda semakin tinggi. Dan nggak cuma asam urat tadi ya, banyak penyakit lain. Ada mungkin kencing manis, terus ada juga gangguan lemak darah, tekanan darah tinggi ya, dan lain-lain lagi. Nah, itu ya. Harus hemat dan sehat ya, nggak usah makan banyak biar sehat gitu ya, biar dompetnya juga tetap. Tapi kadang tebal, sehat itu kan gak hemat ya. Betul sekali Dr. Alwin ya. Oke, kita lanjut yang keempat nih dok. Pola makan yang baik katanya bisa menyembuhkan asam urat. Nah gimana nih? Sementara ini diawali dari pola makan yang tidak baik, terus diatasi dengan pola makan yang baik. Gimana sih? Nah ini saya bingung mau mengatakan mitos atau fakta. Jadi sebenarnya berdasarkan literatur ada menyatakan 90% orang yang mengalami asam uratnya tinggi itu biasanya tidak bergejala. Dan biasanya kalau dia memaintain bisa nanti akan normal kembali. Nah, tapi lain halnya kalau sudah muncul gejala nih. Nah, udah muncul gejala, udah sampai sendi bengkak, udah mengkristal. Nah, ini nggak bisa hanya dengan maintain lifestyle aja. Maintain lifestyle harus dibarengi dengan terapi. Biasanya dokter akan memberikan obat-obatan. Dan juga tadi sama saya bilang, misalkan asam uratnya juga udah tinggi nih, tapi nggak bergejala. Tapi dia punya faktor resiko. Misalkan dia sudah punya tekanan darah tinggi, lemaknya sudah tinggi, ya kan? Atau mungkin dia punya penyakit kencing manis juga. Nah, itu mau nggak mau
ya kita nggak bisa cuma maintain lifestyle. Pasti kita akan berikan obat juga. Gitu. Jadi ya saya nggak mau tumpang tindih antara mitos sama fakta. Intinya bisa berkontribusi lah. Oke, kalau dari awal tidak ada gejala ataupun keluhan sama sekali mungkin bisa ya, maksudnya. Ya mungkin masih oke lah, asal tapi, tidak punya faktor resiko ya. Betul, kalau ada gejala, keluhan plus faktor risiko udah berat. Pasti harus diterapi. Betul, harus diterapi atau treatment lanjutan. Iya, gitu betul. Ya. Oke, pemirsa ya, kita lanjut yang terakhir nih dok. Nah ini kadang-kadang kita ada makanan yang katanya baik untuk kesehatan tapi kok bisa berujung pada begini. Contohnya susu gitu ya. Nah produk susu itu katanya bisa meningkatkan risiko asam urat atau gimana sih dok? Tidak sepenuhnya fakta. Oh, 50-50 ya? Ya, 50-50. Okay. Jadi memang produk susu yang tinggi lemak ya. Oh, dengan catatan yang tinggi lemak ya? Tinggi lemak itu berkontribusi terhadap terjadinya resiko peningkatan asam urat dalam tubuh. Tapi justru kalau kita mengkonsumsi produk susu yang rendah lemak, misalkan seperti yogurt plain gitu ya, itu malah membantu untuk menurunkan asam urat. Oh iya? Iya, jadi begitu. Makanya jadi 50-50 nih, setengah fakta, setengah enggak juga ya. Berarti sebenarnya kembali lagi ke produk susunya yang apa ya? Betul. Karena sekarang kan ya produk susu itu banyak banget. Ada yang benar-benar susu murni, ada yang sebenarnya ini gula tapi dikasih brand susu gitu ya. Saya tahu itu. Ya, terus kemudian ada juga susu tapi akhirnya dengan berbagai macam rasa, dengan ya tambahan-tambahan yang lain yang akhirnya lebih susunya jadi minoritas di situ ya. Gitu. Jadi benar-benar harus memperhatikan produk susunya seperti apa ya. Sebisa mungkin yang low fat ya, terutama kalau produk yogurt malah lebih bagus lagi. Yogurt ya, yogurt itu lebih bagus lagi. Ya. Iya. Oke, sudah terjawab. Thank you ya dok ya, ini menjadi pengetahuan kita bersama terutama untuk kaum pria nih. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Siap. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit yang banyak dialami oleh kita ya, karena ini erat kaitannya dengan apa yang kita makan. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar asam urat dan kolesterol, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Benedictus Aldwin Ensley dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Oke dok, tadi kan sempat kita bahas mitos fakta seputar asam urat. Sekarang kita mau bahas dulu deh, sebenarnya asam urat ini apa? Maksudnya asam urat ini memang sesuatu yang ada di tubuh kita kah? Atau ini nama penyakit kah? Gitu. Karena orang bilangnya asam urat, tapi ada yang bilang asam urat itu bukan penyakit. Maksudnya kadarnya yang tinggi baru bisa dibilang kondisi kesehatan atau gimana sih sebenarnya? Nah betul, jadi pernyataan Mas Alin tadi betul sebenarnya. Tapi memang mungkin kita untuk menyampaikan ke awam kan lebih gampang menggunakan bahasa awam yang dimengerti. Memang asam urat ini adalah suatu produk yang merupakan hasil metabolisme tubuh ya. Nah, metabolisme dari metabolisme kita namakan purin. Ya, purin itu adalah suatu zat yang kita temukan banyak terutama pada produk-produk makanan daging ya biasanya, daging, seafood gitu ya, ataupun yang tinggi lemak. Nah, tapi purin juga ditemukan dari hasil metabolisme sel tubuh. Jadi ketika sel tubuh mengalami regenerasi, dia mati, dia dipecah di metabolisme, keluar purin. Nah, purin ini di metabolisme tubuh menjadi suatu substansi yang kita sebut sebagai asam urat. Nah, dalam keadaan normal memang dia akan beredar dalam tubuh. Nah, mungkin orang nanya, gunanya buat apa sih dok asam urat? Sebenarnya asam urat ini sudah diteliti, ada kegunaan yaitu dia salah satu untuk sebagai prekursor daya tahan tubuh. Jadi sebenarnya dia ada gunanya nih, nggak jelek-jelek amat gitu ya. Nah, tapi pada kadar tertentu ketika dia terlalu tinggi, dia dapat menyebabkan suatu masalah yang kita sebut penyakit asam urat. Tapi sebenarnya kalau secara ilmu kedokteran, kita nyebut ada yang namanya hiperurisemia. Artinya asam uratnya terlalu tinggi dalam darah. Ketika dia sudah menjadi kristal dan menyebabkan gangguan di sendi, kita sebut namanya gout. GOUT, gout. Nah, cuma kalau ngomong sama pasien kan gout, apa itu gout? Dikira gout selokan lagi. Pikir kambing lagi. Jadi kalau kita pakai yang lebih awam deh, ya udah penyakit asam urat aja deh gitu. Ya. Oke dok, sebelum lanjut ini udah ada yang telepon nih. Oh iya, boleh. Udah rame nih ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Selamat pagi, saya di Tebing Tinggi. Oh, ibu di Tebing Tinggi dengan siapa? Ibu siapa? Ibu Halimah. Ibu Halimah di Tebing Tinggi. Tebing Tinggi itu di provinsi mana, Ibu? Sumatera Utara ya? Sumatera Barat. Oh, Sumatera Utara ya?
Ini saya harus belajar geografi lagi nih ya. Oke, Bu Halimah di tebing tinggi mau tanya apa ke Dr. Aldwin? Saya ada pertanyaan, makan apa sih supaya jangan tambah naik asam urat atau kolesterolnya? Oh, makan iya. apa biar asam urat sama kolesterolnya nggak tambah tinggi gitu ya Bu Halimah ya? Iya. Oke, ada lagi Bu yang ditanyakan atau dokter ada yang ditanyakan atau enggak? Bu Halimah sudah ada riwayat penyakit tersebut keduanya atau belum? Bu Halimah pernah nggak asam urat atau kolesterolnya tinggi? Oh. Kolesterol saya kena 235. 235 kolesterolnya. Oke. Asam uratnya Bu? Pernah Asam cek uratnya mungkin? tahu Bu? Iya. Kalau asam urat Asam urat berapa ya? 33 sampai. Di 3,3 Bu? Atau berapa Bu tadi maaf? ya 3,3 ya Bu ya kalau nggak salah tadi ya. Asam uratnya nggak tahu saya apanya tingginya, tapi udah kena lagi. Oh, udah pernah Oh, udah kena pernah dirasain gitu dokter ya. berarti ya. Oke, sudah jelas ya Dok ya. Oke, baik, Oke, kita akan coba jawab ya Bu Halimah di tebing tinggi. Terima kasih Ya. Bu, sehat selalu. Sehat selalu Bu Halimah. Oke, Bu Halimah tanya nih, makanan apa yang harus dihindari untuk supaya si asam urat sama kolesterolnya tidak tinggi? Ini sebenarnya nanti kita bahas, tapi udah ditanya duluan nih, nggak iya, apa boleh. nih? Nggak apa-apa, spill kita dulu. bahas Oke, lebih awal oke, gitu ya oke. Mas Andra ya. Ya, tadi seperti pertanyaan Bu Halimah, makanan apa yang mungkin kita bisa hindari ya untuk mencegah peningkatan asam urat dan kolesterol. Sebenarnya ini konsep yang menurut saya harus diluruskan dulu nih. Mungkin bukan lebih ke dihindari, tapi dibatasi. Dibatasi. Jadi, Berarti nggak harus full 100% dihindari betul, ya? betul. Karena gini, prinsipnya kita mengedukasi pasien untuk menghindari makanan. Nanti dia akan merasa seperti, lah saya nggak bisa makan apa-apa dong. Makanan saya memang seperti itu misalkan. Memang di desa saya tersedia makanan seperti ini. Malah stres nanti dia. Nah, macam penyakit baru kan. Nah, jadi kita memberikan sedikit kelowongan lah, di maintain. Mungkin dibatasi saja. Oke. Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya apa saja yang mengandung asam urat tinggi ataupun kolesterol. Jadi beberapa makanan mengandung purin yang sangat tinggi, itu kita kenal seperti sayur seperti asparagus. Oh, justru di sayuran? Iya, jadi sayuran ada ya, asparagus, brokoli, dan juga kembang kol. Nah, ini adalah sayur-sayur dengan kadar purin yang paling tinggi. Berikutnya ada sayur-sayuran yang daun-daun hijau ya, misalkan seperti kayak kangkung lah yang mungkin kita paling sering lihat gitu ya. Sawi itu juga hijau? Sawi, iya, tapi kalau sawi dia nggak tinggi sih purinnya. Oh, nggak tinggi ya? Nggak tinggi. Nah, artinya bagaimana? Bukannya kita nggak boleh, sebenarnya kan sayur-sayur tersebut baik juga untuk tubuh. Iya. Ada vitamin dan mineral yang bisa kita dapatkan. Tapi konsumsinya jangan terlalu berlebihan. Misalkan kita makan brokoli buat 1 porsi gitu kan ya. Nah, 1 porsi itu mungkin dalam seminggu mungkin hanya makan sekitar 2 kali misalkan. Bukan berarti tiap hari, oh saya supaya katanya brokoli bisa mencegah kanker, saya makan brokoli setiap hari saya makan brokoli. Nah, itu kan berlebihan. Iya. Atau doyan kangkung, setiap hari makannya kangkung terus, nggak ada yang lain, itu kan berlebihan. Jadi mungkin boleh lebih dibatasi lah, mungkin seminggu 2 kali 1 piring gitu kan. Tapi kalau memang sudah ada penyakitnya mungkin ya seminggu sekali aja gitu. Nah, selain dari sayur, apalagi purin? Purin itu tinggi pada seafood. Nah ya, kalau kita ada menu seafood kayak kepiting, udang, kerang, Mandarin, ya. nah itu juga tinggi purin itu. Nanti kalau kita makan dalam jumlah yang terlalu banyak, tentunya asam kita juga akan tinggi. Sama hal juga dengan kolesterol nih. Kalau si seafood ini dua-duanya nih, kolesterol Dua-duanya sama ya, purin. combo ya. Iya. Nah, terus purin itu dari mana lagi? Biasanya dari daging-daging merah. Ya, daging sapi gitu misalkan lah ya. Kalau daging ayam sih enggak, daging merah tuh. Nah, daging merah ini juga kan kadang apalagi di Indonesia kita mengolahnya dengan berbagai macam bumbu-bumbu segala macam gitu ya. Udah sedap banget tuh. Nah, kadang kalau makanan yang terlalu banyak diproses pun juga malah jadi kolesterol tambah tinggi. Tapi selain dari itu memang daging merah sendiri memang purinnya sudah cukup tinggi. Jadi prinsipnya dibatasi. Nggak mungkin kita bilang Anda tidak boleh sama sekali makan ini. Ya nggak mungkin. Boleh, tapi tolong dibatasi gitu. Dibatasi ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Halimah yang ada di tebing tinggi. Kita lanjut lagi Dok, ada yang nelfon Boleh. lagi. Oh, boleh. Baik. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, Halo, Ibu selamat siapa? pagi Kak. Aku namanya Hana Jakarta ya. Oh, Mbak Pertanyaan Hana. saya 2 aja deh. Iya. Oh, Singkat. iya. Yang pertama ya Kak, bolehkan kita konsumsi vitamin neuro? Vitamin neuro.
yang ada vitamin B12-nya. Kemudian diet apa yang cocok untuk orang yang punya asam urat? Dan yang kedua, apa hubungan asam urat dengan faktor RA, autoimun? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih, dokter. Terima kasih Mbak Hana yang ada di Jakarta ya. Kita akan coba jawab. Ya dok, yang ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama pakai vitamin neuro dan dietnya gitu ya. Gimana dok? Minum vitamin neuro yang mengandung B12 tidak masalah ya. Itu biasa kita juga apalagi misalnya kita tidak bisa mendapatkannya dari sayur-sayuran tertentu gitu ya, ataupun dari makanan-makanan tertentu, boleh saja makan suplemen, tidak masalah karena toh fungsinya juga baik. Dia membantu untuk menjaga kesehatan saraf kita ya. Jadi dikonsumsi selama dalam batas yang normal sesuai dengan anjuran dokter, itu tidak masalah, jalankan saja. Terus tadi kedua, dietnya ya kalau nggak salah ya. Iya, diet untuk orang yang dengan riwayat asam urat. Oke, mungkin kalau saran saya bisa meningkatkan yang lebih konsumsi yang vitamin C. Nah, misalnya makan apel, makan jeruk, ya itu juga membantu untuk mengurangi kadar asam urat. Terus boleh makan sumber protein seperti ikan salmon gitu ya, ikan sarden ya, atau ikan patin ya, itu juga bagus tuh untuk membantu mengurangi asam urat. Paling tadi seperti yang prinsipnya seperti saya bilang tadi, untuk makanan-makanan tadi saya sebutkan yang tinggi purin ya, seperti yang sayur-sayuran seperti asparagus, brokoli atau kembang kol, atau dari daging merah, atau produk-produk berlemak lain, ataupun seafood, prinsipnya masih boleh dimakan, tapi tolong dibatasi jumlahnya. Jangan kita kebablasan, misalkan, saya makan dok cuma 1 kali seminggu, tapi tiap minggu pasti makan 4 kali gitu kan banyak juga. Misalkan saya suka pesta besar seafood nih, tiap Sabtu selalu pesta besar seafood. Nah itu kan nanti meningkat juga. Kadang kita konsumsinya terlalu banyak tapi kita nggak beraktivitas juga, tubuh kan nggak bisa ngeluarin nanti. Oke. Lalu tadi faktor ya. Asam urat dengan autoimun. Oke. Sepengetahuan saya tidak saling berkaitan. Tapi tadi seperti saya pernah katakan, asam urat itu ketika diteliti ternyata dia itu memiliki efek untuk membantu langsungan sistem imun tubuh kita. Gitu. Jadi kalau hubungannya sama autoimun atau rematik sih menurut saya sih tidak ada ya. Gitu. Oke, tidak ada ya. Tidak ada. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Hana yang ada di Jakarta ya. Terima kasih ya sudah menghubungi kami. Semoga sehat terus. Oke dok, ini sebenarnya masih banyak kita bahas tapi kita break terlebih dahulu karena hari ini kayaknya rame nih yang ngomongin Dr. Aldwin ya. Banyak tanya seputar asam urat dan kolesterol. Nanti kita lanjut lagi ya. Siap. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar asam urat dan kolesterol. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Benedictus Aldwin Ainsley dari Rumah Sakit St. Carolus Marekon Serpong. Oke, dok tadi kan sempat kita harus agak buru-buru nih ya. Gitu ya. Siap. Tadi di segmen sebelumnya kan sudah dibahas di mitos fakta pria itu lebih berisiko gitu ya. Nah itu kan dari jenis kelamin. Nah kalau dari faktor yang lain ada nggak sih berpengaruh kayak faktor mungkin range usia, kemudian ras juga tadi kan Afrika kalau nggak salah itu lebih berisiko atau gimana dok? Ya, jadi betul. Selain dari jenis kelamin, tentunya usia akan mempengaruhi. Nah, seperti kita ketahui kan semakin kita bertambah usia, biasanya metabolisme tubuh semakin melambat, semakin berkurang ya. Sel-sel juga tadinya beregenerasinya bagus, lama-lama mungkin berkurang juga. Ditambah juga mungkin kitanya sendiri sudah kurang aktif ya, sudah tidak banyak beraktivitas, tapi justru pola makan kita tidak kita ubah. Nah, jadi dengan input yang terlalu banyak tapi outputnya berkurang, proses metabolisme juga berkurang, yang terjadi apa ya, peningkatan juga. Jadi tentunya semakin tinggi usia ya tentu itu berpengaruh juga tadi ya, selain dari emang faktor jenis kelaminnya juga. Jadi betul seperti kata Mas Aldian, ya ada pengaruh juga kalau dari juga situ. ya. Iya. Tapi sebenarnya asam urat itu murni dari apa yang kita konsumsi ya, maksudnya ada faktor-faktor lain nggak sih dok? Nah jadi segini sebenarnya, kalau kita lihat di lab ya, itu kan ada asam urat tuh ada kadar normal. Nah artinya sebenarnya dalam tubuh tuh dia juga ada. Tadi seperti saya bilang kan, makanya asam urat itu sebenarnya diproduksi di tubuh ya. Diproduksi tadi misalkan dari pemecahan sel-sel tubuh ya, misalkan lagi biogenerasi, hasil akhirnya ada si asam urat. Nah, atau ya itu sebagian lagi kita dapat dari makan sebenarnya. Nah, kadang kita tidak sadar yang kita makan ini ternyata mengandung purin. Tadi saya bilang itu, purin ini dipecah jadi asam urat. Kita tidak tahu, kita taunya makanannya enak, kita makanannya banyak. Akhirnya jadi numpuk di badan. Padahal sebenarnya di badan dia sudah produksi sendiri dan tadi ada fungsinya saya bilang kan ya. Dan kalau dalam kondisi normal,
ya dia tidak akan menyebabkan masalah apa-apa gitu. Oke. Jadi sebenarnya sudah ada, cuman bisa jadi ketambahan gitu ya? Iya, ketambahan banyak, terus nggak bisa dikeluarin, akhirnya malah menjadi masalah di dalam tubuh. Gitu. Nah biasanya itu kan ada kadarnya dok. Maksudnya yang termasuk di asam urat yang normal itu sampai berapa, yang udah over tuh kayak udah ini nggak bagus, itu di berapa? Oke, nah kita ambil yang mudahnya aja ya, karena kalau angkanya saya jujur nggak gitu hafal secara rinci, karena juga kadang beda lab itu bisa beda angkanya. Iya, bisa beda. Tapi kita ambil kalau perempuan itu idealnya di bawah 6, kalau pria ideal di bawah 7. Nah, jadi kalau kita sudah angka di atas tersebut, nah tadi saya bilang kita nilai lagi nih, pasien ini punya faktor resiko, punya gejala atau enggak, nanti kita akan tentukan treatment yang paling baik seperti apa gitu. Nah sebenarnya misal kalau yang si perempuan di bawah 6, si laki di bawah 7 lah, kita ambil in general seperti itu ya. Kalau udah lewat itu biasanya kan tadi sempat kita bahas juga, karena nggak menimbulkan gejala gitu. Iya, betul. Nah, kita nggak ngerti dong sebelum akhirnya kita cek lab ketahuan bahwa asam uratnya tinggi. Bener-bener nggak kerasa sampai akhirnya kayak kerasa nyeri-nyeri yang tadi agak nyaru kata orang awam dengan rematik, itu gimana kerasa gejalanya nggak kerasa? Nah, jadi gini, ketika asam urat mungkin meningkat, tadi kan berdasarkan literatur menyatakan sebagian besar tidak merasakan adanya gejala. Tapi kalaupun ada gejala, mungkin yang biasa dirasakan seperti agak pegel-pegel, itu bisa tuh ya, sendinya mulai agak-agak nggak enak gitu ya, itu bisa juga. Nah, atau misalkan yang udah ekstrim, saya bilang ya, sudah menjadi gout, di mana kristal sudah terdeposit di dalam sendi, sendinya meradang, jadi merah, jadi panas, nyeri. Nah, itu sakit, biasa orang baru sadar, oh saya ada asam urat. Atau yang kedua juga sebenarnya bisa terjadi tapi tidak begitu sering ya. Jadi asam urat itu kalau mengkristal bisa jadi batu di ginjal. Nah, tapi memang tidak begitu sering. Lebih sering batu ginjal yang oleh karena kalsium dibanding karena asam urat. Tapi bukan berarti nggak bisa. Kadang ketemunya kita lagi medical check up nih, misalkan cek kencing gitu kan. Pas dicek kencing, diteropong pakai mikroskop, oh ada kristal urat di dalamnya. Nah, terus kita cek juga misalkan ada hasil darah, oh asam uratnya memang tinggi. Nah, seperti ini udah harus diobatin nih. Tapi biasa ya pasti nggak ngerasa gitu. Tapi kalaupun memang ngerasa, misalkan si batu ini menyebabkan gangguan pada ginjal, ya paling gejala awalnya biasa apa? Kayak kok agak pegel-pegel nggak enak nih di bagian punggung belakang sini, kiri kanan ya. Atau kadang kalau sudah menjadi bendungan ya bisa sakit perut hebat, namanya kolik ya. Tiba-tiba sakit banget, nggak bisa kencing gitu. Oke. Dok, ini nggak tahu ini kondisinya sama atau beda ya? Kalau pengapuran itu beda ya? Oh, pengapuran beda. Beda ya? Beda. Dia beda dengan asam. Karena kayaknya dia di sendi juga tapi beda ya? Nah, kalau pengapuran itu kita sebutnya adalah osteofit ya. Jadi paling sering terjadi pada tulang tumit kita. Nah, jadi tulang tumit kita itu karena mungkin faktor mekanik maksudnya mungkin cara jalan kita, alas kaki yang tidak nyaman, terus mengalami trauma berulang, misalnya pakai alas kaki nggak nyaman nih, terus kena trauma berulang tuh misalnya kegesek jalan, atau ketekan karena proporsi nggak baik, akhirnya terjadilah pengapuran. Jadi si tulangnya ini mengalami kalsifikasi atau penumpukan, dia jadi runcing. Nah, runcingnya ini nusuk nih ke otot. Sakit jadinya, itu namanya kita sebut pengapuran. Beda dengan asam urat. Kalau si asam urat tadi dia beredar dalam darah, disimpan di sel tubuh. Nah, ketika jumlahnya berlebihan dan kondisi tubuh misalkan mengalami peradangan ataupun darah terlalu asam gitu ya, di bawah pH 7,4, dia nanti menjadi kristal. Mengkristal ditaruhlah di sendi. Nah, muncul ketika sendinya keisi banyak kristal, tubuh melihat nih, oh ini benda asing, harus saya serang. Nah, terjadilah radang. Jadi sakit tuh yang sampai gede, merah, nyeri, seperti itu tuh Mas Ade. Itu biasa kalau paling buruk banget asam urat yang tidak tertangani dengan baik, kondisinya bisa seperti apa sih dok? Tadi saya bilang ya, jadi paling buruk kayak tadi Intan mengalami namanya gout flare. Gout flare ya, jadi gout flare itu kita lagi mungkin lagi istirahat lagi tiba-tiba nyeri yang sangat tajam, sangat hebat. Mendadak banget kita lihat kok sendi kita udah merah, udah bengkak ya, udah sampai disentuh aja udah sakitnya minta ampun sampai kita nggak bisa gerak. Nah, tapi nanti nyerinya ini selama 24 jam berangsur berkurang. Nah, ketika dia sudah berkurang, biasanya nanti dalam 2 minggu ke depan dia bisa resolve sendiri. Nah, tapi kita harus ngobatin. Tapi bisa muncul lagi itu? Bisa saja kalau kita tidak menangannya dengan baik, kita tidak mengobatinya, nanti akan muncul kekambuhan lagi. Aduh. Gitu. Atau tadi yang ekstrim lagi, kedua tadi saya bilang jadi batu ginjal. Kalau sudah jadi batu ginjal, dia menyumbat aliran urinnya, ginjalnya nggak bisa lancar keluar, bengkak jadinya. Ketika ginjal bengkak kita kesakitan. Atau ya kalau udah ginjalnya bengkak dan rusak, ya ginjalnya
terus ini bermasalah, nanti kan ujungnya ke gagal ginjal. Tapi itu masih jauh lah. Masih jauh ya. Semoga nggak ngalamin Nah, jangan sampai. Tapi kalau misal ada pun kondisi seperti itu, pengobatan untuk asam urat dengan case yang udah berat seperti itu seperti apa, Dok? Nah, jadi pasti ini multidisiplin ya. Tapi yang utama pegang biasanya kita konsultasikan dulu ke dokter penyakit dalam. Nah, untuk penyakit dalam nanti akan menangani untuk masalah si asam urat ini ya dari darah. Nanti biasanya dokter penyakit dalam akan mencari juga nih ada faktor resiko lain nggak? Mungkin pasiennya obesitas, mungkin gula darahnya bermasalah, mungkin tekanan darah bermasalah, mungkin kolesterol bermasalah. Nah, nanti akan diobati sesuai dengan itu. Nanti diberikan obat yang fungsinya adalah untuk mengurangi produksi asam uratnya. Nah, ada juga obat juga yang fungsinya untuk meningkatkan pengeluaran asam uratnya di ginjal. Gitu. Nah, nanti setelah itu untuk sendinya gimana ya? Bisa berobat ke dokter ortopedi atau bedah tulang. Kalau memang sendinya rusak parah banget sampai harus mungkin dilakukan pembedahan ya nanti akan dilakukan pembedahan. Jadi biasanya multidisiplin. Tapi kalau belum sampai sendinya bermasalah, mungkin hanya ya nyeri-nyeri yang biasa, biasanya kita hanya dengan dokter penyakit dalam saja diberikan obat-obat penurun asam urat. Oke, jadi sesuaikan dengan kondisinya seberapa berat gitu ya. Dan nanti penilaian dokter juga menentukan kita arah treatmentnya mau seperti apa nih gitu. Oke ya, itu tentang asam urat. Sekarang kita move ke kolesterol. Oke. Ini kan kayaknya orang pada takut ya sama kolesterol. Iya. Sebenarnya kolesterol juga ada dalam tubuh kan ya? Betul. Nah itu lagi kembali lagi sama kayak asam urat kan, gitu. Iya. Ada produksinya. Tapi akhirnya orang pada ketakutan ya asam urat sama kolesterol. Nah kalau kolesterol itu sebenarnya apa sih, Dok? Nah, karena kolesterol jahat atau baik atau gimana tuh? Kolesterol itu sebenarnya semacam suatu substansi yang waxy ya. Waxy itu apa ya? Kayak lilin kali ya. Ngomongnya ya kayak lilin. Dia itu beredar dalam darah, diproduksi oleh hati. Nah dia ini fungsinya apa? Dia fungsinya untuk dinding sel tubuh kita, lalu untuk membantu pembentukan melakukan vitamin di tubuh dan juga untuk pembentukan hormon-hormon tubuh. Jadi sebenarnya dia baik. Dia emang ada di tubuh, normal ada, beredar dan digunakan. Nah, nanti dia akan berikatan dengan protein menjadi suatu kita sebut sebagai lipoprotein ya. Lemak dan protein. Namanya lipoprotein. Nah, kita kenal ada yang namanya HDL sama LDL. Nah, biasa kalau cek-cek lab tuh ya kita tahu ada HDL. Apa sih HDL LDL? Nah, lebih gampangnya HDL itu kolesterol yang baik, LDL itu kolesterol yang jahat. Kenapa? Si HDL ini fungsinya adalah dia membawa si kolesterol ya dari jaringan-jaringan tubuh yang kepake dibawa ke hati. Untuk apa? Untuk dimetabolisme. Mungkin terjadi asam empedu ataupun dibuang. Kalau si LDL kebalikannya, dia membawa kolesterol dari hati, dibawa jalan-jalan tuh melalui pembuluh darah untuk disimpan di jaringan-jaringan tubuh. Nah, gitu. Ada lagi kita kenal namanya trigliserida. Nah, trigliserida ini sebenarnya beda dengan kolesterol. Kalau dia ini memang benar-benar lemak darah. Nah, biasanya trigliserida ini meningkat oleh karena kita terlalu banyak makan kalori, tapi nggak digunakan. Akhirnya tubuh menyimpan dalam bentuk trigliserida. Biasanya juga kalau misalnya kita makan makanan yang tinggi zat tepung, misalkan, atau lemak tinggi, nah itu trigliseridanya meningkat. Nanti trigliserida ditaruh di sel-sel lemak, misalkan di perut kita nih. Jadi kalau yang perut-perutnya agak buncit, biasanya trigliseridanya lebih tinggi. Aduh, kayaknya nyindir aku nih. Enggak, saya juga buncit. Jadi itu tadi ya perbedaannya HDL, LDL, dan trigliserid gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih orang jadi takut sama kolesterol gitu? Itu kenapa? Maksudnya ada ancaman apa gitu? Jadi sama hal dengan asam urat, sebenarnya dia berada normal dalam tubuh, tapi ketika dia kadarnya terlalu berlebihan ataupun tubuh kita mengalami suatu mungkin stres tinggi lah ya, ada inflamasi peradangan dan segala macam, dia menjadi masalah. Tadi saya bilang HDL itu tugasnya baik, dia mengambil si kolesterol ini yang nggak kepake-pakai itu untuk dimetabolisme ke hati. Nah, biasanya kalau kita kurang olahraga, makan terlalu tinggi lemak ya, nanti si LDL ini yang fungsinya untuk ngangkut-ngangkut si kolesterol itu, dia bisa nyangkut di pembuluh darah. Nah, dia nyangkut, nempel. Ibarat kayak kita pipa nih, ada lumutnya. Nah, ada kerak-keraknya. Betul. Nah, lumutnya nempel. Gitu Nah, ya? lama-lama bisa nyumbat. Nah, misalkan nyumbatnya di jantung, di otak. Nah, apa yang terjadi? Ya itu, bisa kalau di otak bisa serangan stroke mendadak, di jantung bisa serangan jantung mendadak. Nah, jadi bahayanya sebenarnya seperti itu kolesterol ini. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya ada nggak sih kadar tadi kan kalau nggak salah Bu Halimah tadi berapa ya 235 itu ada range kolesterol. Kalau tadi kan kalau asam urat perempuan under 6, laki-laki under 7. Kalau kolesterol itu ada. Untuk kolesterol ini biasanya kita lihat di lab ya. Kolesterol namanya kolesterol total. Kolesterol total itu adalah hasil perhitungan antara si HDL sama si LDL nanti nih, sama si trigliseridanya. Biasanya kolesterol total itu yang ideal itu di bawah 200. Nah, untuk HDL ini
idealnya kalau bisa di atas 40 atau di atas 50. Sedangkan kalau yang LDL sebisa mungkin di bawah 100, kalau trigliserida di bawah 150. Nah gitu. Oke, berarti tadi Bu Halimah termasuk sudah ya, tapi kita harus nilai lagi nanti dia usia beliau berapa, terus juga pengaruh ya? Pengaruh. Kalau misalnya usia masih muda ya segitu, ya kita mulai was-was lah gitu kan, harus mulai maintain gitu. Mungkin nggak perlu sampai obat, bisa aja harus maintain dulu kan dengan lifestyle gitu. Jadi nggak perlu nunggu udah berusia iya. lebih senior gitu ya untuk nunggu, harus investasi dari muda gitu. Betul. Ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Siap. Di segmen terakhir. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daafmily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat ini, kita masih membahas seputar asam urat dan kolesterol bersama dengan Dr. Benedictus Aldwin Ensley dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Oke, dok, tadi kan di segmen sebelumnya udah ngomongin asam urat. Nah, kalau kolesterol tadi sebenarnya udah sempat sedikit dibahas dari mana datangnya si kolesterol. Dari makan makanan gitu. Kalau kolesterol sendiri secara umum dari makanan juga atau gimana? Nah, tadi seperti saya bilang, sebenarnya sebagian besar sudah diproduksi oleh tubuh untuk kepentingan apa tadi? Kepentingan melarutkan vitamin, kepentingan membentuk garam empedu, kepentingan untuk produksi hormon dan juga untuk bikin dinding sel. Nah, tapi kita juga mendapatkan dari makanan. Nah, makanan-makanan itulah yang justru kita kadang nggak bisa kontrol nih, makanannya enak gitu kan, kita makan yang banyak, akhirnya malah numpuk tuh kolesterol. Tadinya harusnya dalam kadar normal tidak menjadi masalah, ketika ditumpuk terlalu banyak akhirnya jadi masalah gitu. Oke, nah ini juga dok, nggak tahu ini mitos atau fakta ya, jadi kayak kadang-kadang orang kalau ngomongin gejala, karena tadi asam urat juga sebelum sampai di tahap yang serius banget baru kerasa kalau kolesterol tuh kadang-kadang aduh punuk kita kayaknya berat gitu, kolesterol tuh gitu. Ya nggak sih dok, sering banget kan kayak gitu. Sering banget. Itu nggak tahu itu bener atau nggak sih dok? Tidak sepenuhnya salah juga sih sebenarnya. Gimana ngomongnya? Jadi sudah saya bilang tadi, ketika kita kolesterol terlalu tinggi ya, atau itu triglyceride ataupun si LDL ini kan tadi nyangkut di pembuluh darah. Nah, ketika nyangkut di pembuluh darah bikin ada plak, terjadi namanya belum sampai sumbatan sih ya, tapi mungkin udah mulai kurang-kurang lah darahnya. Nah, ketika aliran darah itu kurang baik ke otot tidak dapat oksigen. Ketika otot tidak dapat oksigen, dia akan meronta-ronta. Nah, jadi kayak pegel-pegel, sakit. Tapi yang nggak mesti harus di leher juga sih ya, bisa di mana-mana gitu kan. Tergantung dia di mana nih pembuluh darah yang kena gitu kan. Cuma ya ya itu bisa jadi salah satu gejala sebenarnya, tapi bukan berarti itu gejala kolesterol, bukan ya. Jadi jangan orang ya kalau sekadar bercanda nggak masalah, tapi jangan dijelaskan kalau sakit leher pasti saya kolesterol tinggi, ya nggak juga, tapi bisa jadi salah satu pertanda iya betul. Tapi biasanya kalau kolesterol udah mulai tinggi itu yang paling kerasa banget, yang identik atau khas apa dok? Ada nggak? Nah itu tadi sebenarnya nggak gitu bergejala, nggak gitu. Tapi mungkin kalau sudah bergejala tergantung di organ mana kena. Misalkan dia sudah mulai ada di jantung. Nah, sewaktu-waktu kita lagi aktivitas nih, gitu kan, aktivitas berat kan membutuhkan jantung supaya memompa lebih kuat. Ketika dia memompa lebih kuat, tapi pipanya sempit, darah nggak bisa lewat. Betul. Pasti kok dada saya nggak enak ya? Kok rasanya kayak nyesek gitu kan, kayak agak sakit, tapi nanti istirahat menghilang. Nah, jangan-jangan itu juga sudah mulai ada tuh kayak gitu. Atau kadang-kadang kok saya sering pusing ya, sering kayak pengen pingsan ya. Nah, itu juga jadi faktor resiko. Jangan-jangan sudah mulai ada sumbatan aliran darah ke otak. Nah, ketika otak nggak dapat oksigen, tentu kita akan merasa seperti mau pingsan jadinya. Ataupun kayak rasa pusing yang seperti berputar-putar, kalau orang bilang namanya vertigo gitu kan. Nah, itu juga salah satu gejala yang bisa saja disebabkan oleh karena peningkatan kolesterol gitu. Oke, tapi sebenarnya ada nggak satu jenis kondisi kesehatan, mungkin penyakit tertentu yang akhirnya membuat kadar kolesterolnya tuh bisa lumayan tinggi banget? Maksudnya kayak orang biasa makan begini biasa aja, tapi dengan kondisi kesehatan seperti ini bisa gitu? Oke, jadi sebenarnya penyakit kolesterol itu ada yang kita kenal hiperkolesterolemia familial. Artinya ini oleh karena masalah genetik. Nah, jadi memang karena turunan genetik, ada cacat gen yang dimana menyebabkan produksi kolesterolnya berlebihan. Nah, pada orang seperti ini ya dia makan normal pun juga pasti akan tinggi kolesterolnya. Gitu. Iya, tapi ini memang karena faktor genetik, kecacatan dari bawaan. Kalau hal ini ya kita treatmentnya ya kita akan berikan obat terus nantinya. Sama tetap harus maintain itu nanti. Karena dia hidup dong itu berarti. Iya, karena genetik bawaan dari lahir. Nggak mungkin bisa dihilang mendadak. Iya.
Tapi ya mungkin porsi yang mengalami seperti itu ya nggak begitu banyak lah, agak jarang lah gitu kita temukan. Ini berkaitan juga dengan usia nggak? Maksudnya orang dengan ya karena proses degeneratif aging, orang yang lebih tua makan sedikit. Nah iya betul sama tadi sudah bilang kan, karena metabolismenya mulai berkurang. Terus juga aktivitasnya berkurang, tapi makannya nggak dikontrol, kita masukin lebih banyak, tapi ngeluarinnya nggak bisa lebih banyak. Karena kita juga udah mungkin aktivitasnya udah nggak mampu betul. Karena itu tadi gaya hidup yang kurang baik. Mungkin kalau memang sedentary lifestyle gitu ya sekarang ya, semua udah serba tinggal klik datang ya kan. Kita mau pesan makan apa, makan junk food tinggal kirim datang. Kalau dulu kita harus ada usaha dikit naik sepeda atau jalan kaki, itu kan masih ada gerak kan. Ketika kita udah hidup di sekarang ini jarang gerak gitu kan, makan enak-enak, semua enak-enak, semua dimudahkan dengan teknologi, makin menggemuk gitu kan. Ya kita ya itu jadinya faktor risiko makin meningkat semuanya. Nah kalau udah tinggi gitu untuk nuruninnya pakai obat atau gimana? Atau sebelum makan itu kayaknya aku makan obat untuk jangan seperti antisipasi. itu ya. Jadi gini, kalau memang sudah tinggi, kita akan sarankan untuk minum obat, start obat. Biasanya ntar akan diberikan dosis yang paling rendah dulu nih. Karena kita akan melihat juga toleransi tubuh. Karena sebenarnya obat kolesterol juga ada efek samping. Efek samping yang paling sering adalah biasanya rasa-rasa nggak nyaman di otot, kayak sakit-sakit gitu rasanya. Gitu. Dan juga kedua adalah gangguan di fungsi hati. Jadi memang nanti akan dilihat dulu nih di setoleransi apa pasien dengan obat tersebut. Nah tapi kembali lagi nggak bisa hanya berpacu pada obat. Kita harus mengubah lifestyle. Misalkan yang kebiasaannya merokok ya kalau bisa mulai dari mengurangi hingga sampai stop. Nggak mungkin kita suruh stop mendadak, nggak bisa. Betul. Terus mungkin yang tadi saya bilang ya, suka makan jeroan, suka makan daging merah, terus suka makan yang berlemak ataupun processed food ataupun junk food, ya mulai dikurangi dulu berbarengan dengan obat. Nah pada akhirnya nanti ketika sudah dikontrol juga sudah baik sekali, sudah normal, ya bisa aja mungkin lepas obat. Tapi kalau punya faktor resiko atau memang sudah ada penyakit lain, misalkan sudah pernah sakit jantung, sudah pernah sakit stroke, itu kita nggak bisa lepas. Nggak bisa. Karena ketika kita lepas obat tersebut, nanti faktor resiko ini makin meningkat, yang ada dia malah kambuh lagi jadi sakit stroke-nya atau sakit jantungnya gitu. Jadi memang harus dimulai dari diri sendiri untuk mengontrol baik untuk asam urat maupun kolesterol gitu ya. Boleh makan enak, tapi jangan dibatasi secukupnya ya. Oke, thank you dok. Sebenarnya banyak yang mau kita bahas tapi waktu juga membatasi. Next time harus datang lagi, kita ngobrol lagi ya. Siap, Mas. Thank you ya dok ya. Saya terus salam untuk keluarga di rumah, teman-teman di Sen Carlo Sumarekon Serpong ya. Sama-sama. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Adwin. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madlas pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, makannya yang enak boleh tapi dibatasi ya. Sampai jumpa. Thank you dok ya.